Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Larasati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hari ini saya tidak sendiri, saya melakukan tugas ternyata saya bersama Ibu Astika. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Hari ini kita akan coaching untuk supervisi akademik. Tapi sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi dulu Ibu. Tujuannya agar dalam proses pembelajaran nanti Ibu bisa lebih fokus, lebih bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam meningkatkan apa-apa yang akan kita kembangkan di dalam kelas ya Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang bagaimana yang Ibu akan capai pada proses pembelajaran? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai karena materi ini bab 1 ya, itu tentang bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep bilangan bulat, yaitu apa itu bilangan bulat, yang mana termasuk bilangan bulat. Terus yang kedua, peserta didik mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah sederhana yang melibatkan tentang bilangan bulat. Jadi ada tiga tujuannya Bu ya. Tiga tujuan yang harus ingin dicapai. Oke, ada tiga. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali Bu. Selanjutnya area pengembangan seperti apa yang akan Ibu lihat? Adapun area pengembangan yang ingin dicapai yaitu yang saya lihat ya, yang saya lihat yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran, nanti di situ kita lihat bagian sampai di mana pengetahuan siswa dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan keterampilan siswa dalam bekerja kelompok dan mempresentasikan hasil kerjanya. Dan presentasinya Ibu ya, sangat luar biasa sekali. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan. Oke, selanjutnya strategi apa nanti Ibu lakukan dalam proses pembelajaran, seperti metode-metodenya atau bagaimana? Jadi metode yang saya gunakan nanti pada saat proses pembelajaran itu metode berdiferensiasi. Nah, dalam metode berdiferensiasi ini merupakan semacam konten, ada proses dan ada produk. Dalam kontennya nanti itu peserta didik menonton ada beberapa video, kemudian peserta didik dibagi beberapa kelompok. Ada yang membuat membuat kartu tentang penjumlahan bilangan bulat, dan ada yang membuat tentang garis bilangan. Seperti itu ya. Bagus sekali Bu, bagus sekali kayak jalan ini. Oke, selanjutnya media-media apa yang pendukung nanti pada saat pembelajaran? Adakah Ibu media-medianya? Pada saat pembelajarannya mungkin menggunakan alat-alat bantuan seperti apa? Adakah kertasnya? Siapa tahu dalam pembuatan misal garis kah atau apa? Jadi media itulah tadi yang saya sebut. Jadi media nanti yang digunakan itu membuat media garis bilangan dan kartu. Oke, sahabat itu ya, itu adalah faktor pendukungnya. Kira-kira kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya nanti ya, hari ini jam 9. Oke, di kelas berapa sampai kira-kira? jam 11. Jam 11. Oke, jadi di kelas berapa ini Bu? Jadi nanti pelaksanaannya di kelas 7E. Oke, baik Bu ya. Semoga mantap, semoga bisa kita mencapai siswa kita. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, apakah hari ini ada yang sudah ke sekolah, sudah masuk belajar? Siapa yang sudah masuk belajar hari ini? Jadi kita sama-sama doakan temannya ya, semoga cepat sehat dan sekolah belajar bersama ya. Oke, ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Oke, silakan ketua kelas. Siapkan. 1
Jadi hari ini kita belajar tentang materi bilangan ya. Oke. Jadi sebelum melakukan materi bilangan, sebelum kita melakukan belajar mengajar, kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu ya. Oke, kita oke, semuanya berdiri. Indonesia Raya ya. Oke. Indonesia Raya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi materi hari ini yaitu tentang bilangan bulan. Masih ingat bilangan bulan? Oke, masih ingat bilangan bulan? Kan ibu pernah sudah jelaskan ya. Oke, sebelum masuk materi ada tujuannya ya. Adapun tujuan pembelajaran pada bilangan bulat yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep bilangan bulat. Jadi di sini nanti kita bilangan bulat yang mana termasuk bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah sederhana yang melibatkan bilangan bulat. Kita lanjut. Bilangan bulat yang mana semua termasuk bilangan bulat, yaitu yang mana termasuk bilangan bulat. Yang mana termasuk bilangan bulat? Yaitu bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Adapun contohnya yaitu misalkan kita ambil dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian ada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita lihat penjumlahan bilangan
pertama, penjumlahan bilangan bulat pada bilangan bulat positif dijumlah dengan bilangan bulat positif. Oke. Tambahkan angka dan beri tanda positif. Nah, kemudian perhatikan contoh yang ada di atas ya. 5 itu adalah bilangan positif ditambah 3 adalah bilangan positif. 5 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian yang kedua itu bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, atau tambahkan angka dan beri tanda negatif. Nah, perhatikan contohnya. Negatif ini kan negatif 4 ya, bilangan negatif ditambah negatif 2. Negatif 4 ditambah negatif 2. Ini positif dikali negatif hasilnya negatif. 4 ditambah 2 sama dengan negatif 6. Oke, paham sampai situ? Ya. Sekarang kita lanjut ya. Bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Kurangkan nilai absolut dan beri tanda bilangan dengan nilai absolut dan beri tanda bilangan dengan nilai absolut lebih besar. Contohnya 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Ada sama dengan ini ya. 7 ditambah 4 sama dengan 3. Ini kan ada tanda positif, kita kalikan dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. 7 dikurang 4 sama dengan 3 ya. Oke, contoh yang kedua, negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya pengurangan bilangan bulat. Sekarang pengurangan bilangan bulat ya. Ada bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat positif. Berarti kita kurangkan angkanya. Contoh, kita bilangan bulat positif dikurang dengan bilangan bulat positif. 8 dikurang 4 sama dengan 5. Oke, sekarang yang kedua, bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif. Tambahkan angka dengan lawan tanda bilangan ya, dikurangkan. Contohnya, nah, perhatikan contohnya di atas. Negatif 4 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 4, karena situ negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Kemudian ada lagi bilangan positif dikurang dengan bilangan negatif. Nah, contohnya 5 itu adalah bilangan positif dikurang peserta dan kelompok pertama, yaitu membuat kartu penjumlahan bilangan bulat. Jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di atas ya. Presentasikan nanti ya. Nah, di situ ada di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tulis nama kelompoknya. Jadi di situ ada soal kelompok 1 tadi. Kelompok 1 itu
Ini apa? Sampai bawah.
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu masih sehat. Baik Ibu ya. Hari ini saya sudah melihat Ibu secara langsung bagaimana pada saat Ibu mengajar pada hari ini pembelajaran matematika. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran hari ini? Oke baik. Perasaan saya tadi setelah melakukan proses pembelajaran kurang memuaskan karena masih ada beberapa siswa yang tidak antusias dalam bekerja kelompok. Seperti itu ya, jadi Ibu masih kurang puas lah dalam Iya, proses kurang pembelajaran puas. hari ini. Oke, saya sudah melihat dari awal ya observasi tadi dari tujuan pembelajaran, dari strateginya, aspek yang ingin dicapai. Tadi sudah Ibu lakukan, cuma masih ada yang kurang ya Bu ya. Sekarang menurut tadi hambatan yang terjadi ini seperti apa Ibu? Jadi hambatannya tadi seperti masih ada siswa dalam bekerja kelompok, masih ada siswa yang maksudnya kayak tidak berani mengungkapkan pendapatnya, tidak berani menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan teman-temannya. Itu adalah hambatannya. Seperti ya, tadi saya lihat seperti itu Ibu ya. Jadi mereka ini masih kurang pede ya Bu ya dalam pede. dalam mengeluarkan hasil karyanya seperti itu. Iya. Sebenarnya dia bisa, tapi mereka itu kurang pede menampilkan hasil karyanya. Baik Ibu. Oke. Jadi sekarang Ibu kedepannya ini apa tindak lanjut kedepannya yang Ibu akan lakukan dengan adanya hambatan tersebut? Jadi tindak lanjut yang kedepannya ingin saya lakukan, saya akan berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi, memberikan materi pelajaran kepada siswa yang lebih menyenangkan. Kemudian kita selingi dengan ice breaking supaya pembelajarannya tidak membosankan. Baik, iya jadi Ibu akan melakukan cara-cara yang menyenangkan ya Bu ya. Mungkin di sini ada speakingnya biar mereka itu siswa itu tidak jenuh ya, apalagi matematika ya sama dengan saya. Kita berikan mereka selingan antara serius dan tidaklah biar mereka itu lebih aktif lagi. Oke. Semangatnya dikembangkan lagi. Oke Bu. Jadi sekarang pelajaran apa yang Ibu ambil dari proses hari ini? Pembelajaran yang saya ambil lagi sebenarnya bahwa kita harus kedepannya kita harus lebih maksimal semaksimal mungkin untuk memberikan materi kepada peserta didik, materi apa yang kita gunakan kedepannya supaya mereka lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Oke, baik sekali ya Bu Akhir. Jadi intinya ini kita sebagai pendidik, sebagai guru harus bisa membuat siswa kita ini terpenuhi dalam kelas ya Bu ya. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita dengan cara proses pembelajaran kita yang menyenangkan, yang bervariatif. Oke, terima kasih ya Bu Asika untuk hari ini. Terima kasih waktunya dengan kegiatan tugas saya. Semoga kita bisa berjumpa lagi ke depannya. Assalamualaikum.